Yang pertama, apa itu sekolah lanjutan? Menurut Sutikna, sekolah lanjut adalah kelanjutan studi. Menurut KBBI, sekolah lanjut adalah sekolah selepas dasar sebelum perguruan tinggi. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah lanjut adalah pendidikan lanjutan atau sambungan setelah lulus dari SD, SMP, SMA, atau SMK, atau pendidikan yang lebih tinggi dari yang ditempuh saat ini. Sedangkan pengertian sekolah lanjutan dalam hal memasuki sekolah lanjutan tingkat atas yaitu sekolah selepas sekolah lanjutan tingkat pertama sebelum perguruan tinggi. Sekolah lanjutan harus ditempuh oleh siswa SMP selepas mereka menyelesaikan studi yaitu di antara SMA, SMK, dan MA. Sekolah lanjutan dan merencanakan karir merupakan tahap yang dialami semua individu. Hal ini termasuk dalam tugas perkembangan remaja. Selanjutnya, mengapa penting melanjutkan sekolah? Pendidikan menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam memajukan suatu bangsa, termasuk juga dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan wajib belajar pada awalnya yaitu 9 tahun. Akan tetapi sekarang pemerintah merubah peraturan tersebut menjadi 12 tahun wajib belajar. Generasi muda terutama siswa SMP penting untuk melanjutkan sekolah lanjutan karena jika melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, maka anak akan mendapatkan manfaat. Sekolah adalah tempat untuk mengembangkan intelektual, sosial, kejuruan, atau karir peserta didik. Selain itu, sekolah berpengaruh besar dalam perkembangan remaja peserta didik, dan apabila tidak melanjutkan sekolah lanjutan dikhawatirkan peserta didik akan putus sekolah dan memilih untuk bekerja. Sedangkan di Indonesia, usia remaja siswa SMP belum bisa untuk memasuki dunia kerja karena usia yang masih di bawah umur, sehingga jika remaja SMP memilih untuk bekerja, maka termasuk juga melakukan kegiatan yang ilegal. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara mengenali macam-macam sekolah lanjutan? Jadi, setiap sekolah, baik itu di SMP maupun di SMA, terdapat layanan bimbingan konseling. BK menyediakan layanan informasi karir. Dengan adanya layanan bimbingan konseling bidang karir, semua siswa dapat menerima dan mencari tahu mengenai informasi-informasi tentang sekolah lanjutan, termasuk dengan mengenali macam-macam sekolah lanjutan yang bisa diambil untuk kedepannya. Layanan informasi karir dapat memberikan manfaat bagi siswa dalam membantu untuk bisa memilih sekolah lanjutan baik itu ke SMA, SMK, maupun MA, dan beserta jurusan yang akan diambil nantinya. Dengan layanan bimbingan konseling bidang karir, siswa dapat berkonsultasi untuk mengetahui minat bakat yang dimiliki sehingga bisa menjadi faktor pendukung dalam mengambil dan memilih sekolah lanjutannya. Selain itu juga, siswa juga dapat mencari tahu lewat platform digital. Banyak sekali informasi yang bisa diambil, salah satunya yaitu macam-macam sekolah lanjutan tersebut. Untuk selanjutnya, setelah mengetahui bagaimana cara mengenali macam-macam sekolah lanjutan, siswa bisa mengetahui karakteristik sekolah lanjutan. Yang pertama, karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan peluang dari SMA. SMA merupakan sekolah jenis lanjutan bagi siswa yang telah menyelesaikan studi SMP. Sekolah lanjutan SMA memiliki karakteristik yaitu pendidikan lanjutan yang mengutamakan persiapan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan karakteristik lainnya yaitu bahwa SMA tidak berbeda dengan sekolah lainnya. Di SMA juga terdapat pendidikan khusus atau jurusan yakni IPA, IPS, dan bahasa. Jurusan-jurusan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan siswa memasuki perguruan tinggi yang berkaitan dengan ilmu program tersebut. Adapun kelebihan dari SMA yaitu siswa akan mempunyai banyak waktu untuk mengetahui minat dan bakat yang dimiliki. Yang kedua,
Biaya SMA relatif lebih murah dibandingkan dengan SMK. Sedangkan kekurangan dari SMA yaitu waktu belajar cenderung padat, belum ditambah dengan adanya ekstrakurikuler. Selain itu juga, lulusan SMA jika tidak melanjutkan ke perguruan tinggi cenderung susah jika memasuki dunia kerja. Karena keterampilan di lapangan dunia kerja tidak sesuai dengan jurusan yang ada di SMA. Hal ini berbeda dengan SMK yang memang dididik untuk memasuki dunia kerja. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan peluang dari SMK. SMK memiliki karakteristik sebagai sekolah lanjutan yang mempersiapkan peserta didiknya untuk siap memasuki dunia kerja dan memiliki berbagai jurusan yang berkaitan dengan dunia kerja, seperti teknik, komputer, tata boga, tata busana, dan tata rias. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Adapun kelebihan dari SMK yaitu siswa dapat mendalami satu bidang yang spesifik, mendapatkan pengalaman kerja, meskipun dipersiapkan memasuki dunia kerja. Lulusan SMK juga mudah dan tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Akan tetapi di SMK juga memiliki kekurangannya, yaitu seperti biaya pendidikan yang cenderung tinggi. Terus jika melanjutkan ke jenjang perkuliahan, jurusan yang akan tersedia lebih terbatas. Dan peluang SMK yaitu lebih mudah jika setelah lulus ingin langsung bekerja, karena memang pada dasarnya siswa SMK itu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja. Karakteristik, kelebihan, dan kekurangan MA. Karakteristik MA sama seperti SMA, yakni sekolah lanjutan yang bertujuan mempersiapkan siswa untuk memasuki perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Dalam program studinya pun sama, terdiri dari IPA, IPS, dan bahasa. Akan tetapi dalam MA lebih ditekankan mata pelajaran agama, dan sistem kurikulumnya pun lebih condong ke ilmu-ilmu agama. Adapun kelebihan MA yaitu belajar agama lebih mendalam, dapat menguasai ilmu agama lebih baik dibanding SMA dan SMK, dapat membentuk akhlak yang lebih baik. Adapun kekurangannya yaitu susah mencari pekerjaan setelah lulus, kualitas pendidikan ilmu pengetahuan selain ilmu agama berbeda dari SMA, peluang MA sama seperti SMA yaitu dalam dunia perkuliahan, akan tetapi kecil di dunia kerja. Selanjutnya informasi SMA, SMK, dan MA di Kabupaten atau di Kota Pekalongan. Yang pertama ada SMA Negeri 1 Pekalongan. Ayo sekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan, sekolah yang berada di lokasi Jalan R.A. Kartini 39 RT 5 RW 5 Keputaran Kecamatan Pekalongan Timur, Jawa Tengah, Indonesia. Selain itu, sekolah tersebut juga sudah terakreditasi A pada zaman kependudukan Belanda yang terkenal dengan zaman Rekomba. Pada bulan Mei 1949 didirikan SMA Partikelir dengan nama SMA Nasional yang diselenggarakan oleh suatu kelompok Dewan Guru di bawah pimpinan R. Suryo Harjoko. Yang kedua ada SMK Syafi'i Akrom. SMK Syafi'i Akrom adalah sekolah menengah kejuruan berbasis pondok pesantren yang terletak di Pekalongan, Jawa Tengah. Sekolah ini memiliki 36 kelas dengan rincian kelas 10-14 rombel, kelas 12-12 rombel, dan kelas 12-10 rombel. Guru pengampu di sini juga cukup banyak, yakni berjumlah 66 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah 63 guru lulusan S1 dan 3 guru lulusan S2. Adapun visi dan misinya yaitu tersedianya generasi muda yang profesional, mandiri, dan berakhlakul karimah, serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perpaduan iman, takwa, dan iptek.
Misinya yang pertama yaitu menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian masing-masing. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetisi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berakhlakul karimah. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah membina sekaligus menyiapkan guru dan karyawan yang profesional dan berjiwa pendidik. Selanjutnya ada MA Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. MA ini berada di lokasi Jalan Raya Ambokembang nomor 46 Ambokembang, Kedungwuni, Pekalongan, Jawa Tengah 51173 Indonesia. Merupakan salah satu sekolah menengah yang berada di Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Adapun nomor pokok sekolah nasional untuk MA Muhammadiyah Pekajangan ini adalah 2034. Sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidik bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan kualitas terbaik yang kompeten di bidangnya. Kegiatan penunjang pembelajaran seperti ekstrakurikuler, organisasi siswa, komunitas belajar, tim olahraga, dan perpustakaan sehingga siswa dapat belajar secara maksimal. Proses belajar dibuat senyaman mungkin bagi murid dan siswa. Terima kasih.